Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menginstal aplikasi Safe Exam Browser atau SEP untuk uji pengetahuan mahasiswa PPG dalam jabatan. Seperti yang diketahui bahwa uji pengetahuan dilaksanakan berbasis domisili, artinya dilaksanakan dari tempat tinggal Bapak Ibu, dimanapun, yang penting ada jaringan internet yang memadai, listrik yang memadai, dan perangkat yang memadai. Ujian ini bisa dilaksanakan di mana saja. Nah, untuk bisa melaksanakan ujian tersebut, Bapak Ibu harus menginstal aplikasi SEP atau Safe Exam Browser di laptop Bapak Ibu masing-masing dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh panitia nasional. Untuk aplikasi Safe Exam Browser sendiri dibedakan menjadi dua. Untuk mahasiswa PPG di bawah Kemenak dan mahasiswa PPG di bawah Kemdikbud, aplikasinya berbeda. Jadi mohon diperhatikan, yang untuk aplikasi PPG mahasiswa di bawah Kemdikbud saya sudah share link, saya sudah buatkan video tutorialnya dan saya share linknya di bawah deskripsi dalam video ini. Di sini saya akan menjelaskan untuk mahasiswa PPG di bawah Kementerian Agama atau Kemenak. Nah, yang pertama-tama yang harus Bapak Ibu siapkan adalah laptop yang baik, tentu saja yang bagus, yang kalau bisa di atas standar ya, speknya di atas standar. Jangan menggunakan Chromebook, mau pakai sistem operasi Mac OS atau Windows juga boleh, karena difasilitasi dua-duanya bisa. Master installnya berbeda, bisa pakai Windows ataupun Mac OS. Yang penting saya diusahakan bahwa laptop tersebut prima, baterainya bagus ya, kameranya bagus, speakernya bagus, penangkap sinyal untuk wifi-nya bagus. Lalu juga untuk RAM-nya itu kalau boleh minimal 4, prosesornya juga kalau bisa yang minimal Core i3 atau minimal Ryzen 3, lebih tinggi lebih bagus, supaya ketika mengerjakan UP itu bisa dengan lancar. Dan selanjutnya Bapak Ibu membuka ukm.ppg.kemdikbud.go.id ya, website ini. Kalau sudah, Bapak Ibu arahkan kursor di bagian di bawah pengumuman. Di sini ada panduan aplikasi UP Kemenak. Nah, silahkan diklik untuk Bapak Ibu mahasiswa PPG di bawah Kemenak, bisa diklik yang paling atas. Untuk yang Kemdikbud nanti silahkan pilih yang Kemdikbud. Nah, di sini saya akan coba yang Kemenak dulu. Nah, di sini ada dua master untuk sistem operasi ya. Yang paling atas itu untuk Mac OS, untuk laptop yang Apple begitu ya. Sedangkan untuk yang Windows sendiri, nah di sini saya menggunakan laptop yang sistem operasinya Windows, maka saya pilih yang Windows. Di sini juga ada fakta integritas. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan nanti download fakta integritas ini, kemudian diisi, lalu ditandatangani ya, diisi nama lengkap, LPTK, nama peserta, nomor ujian, kemudian tanpa ditandatangani di atas materai ya, artinya langsung tanda tangan saja, tidak perlu menggunakan materai. Ini ditandatangani Bapak Ibu, dan ini nanti akan ditunjukkan kepada pengawas pada saat Bapak Ibu akan mengikuti uji pengetahuan. Jadi wajib mencetak dan memprint ya fakta integritas dan menandatangani fakta integritas ini. Nah, kalau sudah, kita akan menginstal aplikasinya. Di sini juga sebenarnya ada panduan peserta ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta pada saat ujian. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di video MP4 ini. Panitia nasional sudah menyediakan video tutorial tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan mahasiswa pada saat ujian. Nanti ini juga akan dijelaskan oleh pengawas UP Bapak Ibu masing-masing kelas ya. Biasanya 1 hari atau 2 hari sebelum ujian itu akan ada simulasi bersama pengawas dan penyampaian hal-hal teknis, aturan-aturan UP bersama pengawas masing-masing. Nah, kita klik Windows ya. Kalau sistem operasinya Windows, saya klik Windows. Kemudian di sini ada Set Install Setup bundle ini ya, saya pilih yang atas ini ya. Kemudian ada 3 saja, sebenarnya cukup 2 saja yang kita install, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Yang bawah itu adalah update-nya, ini tidak perlu diinstal juga, tidak masalah. Saya langsung yang nomor 1 saja, saya klik yang save install, kemudian di download ya, karena ini tadi saya sudah download, maka sudah muncul pemberitahuan bahwa sudah pernah di download.
Nanti silakan di-download dulu. Masternya ini 300 MB, jadi cukup besar. Pastikan akses jaringan internet Bapak Ibu lancar untuk mendownload ini karena aplikasinya cukup besar, yaitu 300 MB. Dan yang kedua ini juga wajib di-download, tidak perlu diinstal. Yang nomor 2 ini di-download saja. Nah, ini saya sudah berhasil mendownload. Nah, ini ya, ada yang saya download tadi. Ada 2 aplikasi ya, saya jadikan satu dulu. Ya, yang pertama tadi yang saya download ini tadi adalah master utamanya, yaitu SAP installnya tadi, master aplikasi SAP-nya ini yang 300 MB. Kemudian file kedua yang saya download adalah mulai UPPG Win ini ya. Ini adalah shortcut untuk memulai aplikasi SAP nanti ya, untuk khusus untuk PPG. Ini harus wajib juga, ini harus di download juga, tidak perlu diinstal. Nanti ini kita bisa klik ketika kita sudah install SAP. Nah, setelah download, selanjutnya langkah kedua yang kita lakukan adalah menginstal aplikasi SAP ya. Ini bisa kita langsung double klik, atau kalau mau lebih mantap lagi bisa klik Run as Administrator juga tidak masalah. Ya, misalnya di double klik saja atau Run as Administrator, kemudian yes. Nah, nanti di checklist saja, kemudian pilih install. Kita tunggu proses installnya, tidak lama sebenarnya. Kalau laptopnya atau komputernya bagus, itu cepat sekali installnya, nggak sampai 1 menit ini ya. Oke, kemudian kita klik close. Ini sudah berhasil diinstal ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? SAP sudah terinstall di laptop, tetapi jangan membuka langsung dari kalau kita lihat di desktop tidak muncul, atau di daftar aplikasi nggak muncul. Nah, cara menggunakannya, cara memulainya dengan mengklik file kedua yang kita download tadi, yaitu mulai UPPG Win tadi ya. Nah, kita coba dulu sebentar. Kita klik kita klik file 2 tadi, yaitu mulai UPPG Win tadi, kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia akan minta password Bapak Ibu ya. Passwordnya apa? Passwordnya adalah UPPPG. Sebentar, mana kita cek dulu passwordnya ya. Coba kita lihat passwordnya. Nah, ini passwordnya ya. Huruf kecil semua. UPPPG. Jadi triple P ya, P-nya 3 kali. UPPPG, huruf kecil semua. Nanti kita masukkan passwordnya. Ini saya rekam pakai handphone karena ketika saya sudah membuka aplikasi SAP, saya tidak bisa merecord layar saya atau merekam layar komputer saya. Kita masukkan passwordnya UPPPG, kemudian klik confirm. Nah, di sini biasanya akan muncul notifikasi ya kalau kita sedang menjalankan program lain ketika menginstal SAP. Di sini ada pemberitahuan aplikasi di bawah ini harus dimatikan sebelum bisa memulai aplikasi SAP ya. Ada Chrome ya, Cam Recorder ini. Jadi aplikasi SAP itu sangat sensitif ya. Dia tidak mengizinkan ada aplikasi lain yang berjalan ketika sedang dibuka atau sedang diakses SAP-nya. Jadi harus kita tutup semua ya. Kita pilih apa? Tinggal tekan yes saja. Kita pilih yes. Kita tunggu sebentar ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, berarti kita sudah berhasil menginstal aplikasi SAP di laptop ya, sudah aman. Nah, tinggal nanti nomor daftar ujiannya itu ada di mana? Ada di formulir peserta ujian Bapak Ibu ya, ada di form peserta itu, ada di situ tertulis nama, nomor ujian, nomor daftar ujiannya nanti. Lalu kode validasi ini dari mana? Ini nanti diberikan oleh pengawas UP sebelum Bapak Ibu ujian. Jadi bukan dari kami juga tidak tahu kode validasinya. Nanti silahkan minta ke pengawas sebelum ujian PPG atau UP dimulai. Nanti kalau sudah waktunya, nanti tinggal masukkan nomor daftar ujian, kemudian kode validasi, kemudian klik proses. Nah, nanti semua proses ujian itu dilaksanakan melalui aplikasi SAP ini. Nah, kalau Bapak Ibu sedang membuka aplikasi SAP ini, maka Bapak Ibu tidak bisa mengakses aplikasi lain. Membuka tab atau aplikasi lain tidak bisa. Nah, kalau sudah selesai nanti apa yang harus saya lakukan? Nanti bisa klik terminate session. Nah,
Untuk mengakses ini juga pastikan internet Bapak Ibu lancar ya, karena kalau tidak lancar nanti Bapak Ibu nggak bisa membuka aplikasi ini untuk ujian. Nah, ini saya keluar ya, ini di klik pojok kanan bawah ini ada tombol power off ini ya, atau matikan terminate session. Do you want to quit SAP? Yes, saya mau keluar dari SAP karena sampai sini sudah selesai. Nanti tinggal tunggu waktu ujian ya. Jadi mudah sekali install SAP itu ya. Yang pertama tadi adalah kita install masternya, master SAP-nya tadi. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows, maka pilih yang Windows 10 atau 11 sama masternya tidak berbeda. Sedangkan kalau Bapak Ibu pakai macOS, pakai yang macOS, pilih yang macOS. Kemudian file kedua yang penting sekali adalah mulai UPPG ini harus ada ya. Nah, file mulai UPPG ini jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang Bapak Ibu. Simpan baik-baik ya, dan juga jangan lupa fakta integritas tadi di-download, diisi dan ditandatangani tanpa materai. Hal-hal lain yang muncul biasanya Pak ada kendala-kendala macam-macam, itu biasanya banyak faktor yang mempengaruhi Bapak Ibu. Kendala mempengaruhi gagal SAP itu ya. Misalnya ini karena muncul error seperti ini gitu ya. Kenapa bisa muncul error? Kenapa bisa ada seperti ini ya? Ini semua sudah ada di panduan, jadi nanti saya akan share juga panduan ini biar Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kira-kira kenapa kok error. Di sini sudah ada petunjuknya juga dan bagaimana harus mensiasatinya. Kalau error saya sarankan Bapak Ibu lihat petunjuknya ini. Kalau masih dicoba tetap tidak bisa juga, lebih baik ganti laptop gitu ya, ganti laptop yang bagus, yang baru, yang Windows-nya yang sudah baru. Saya sarankan kalau bisa Windows 11 ya, atau Windows 10 ya, yang arsitekturnya 64 itu ya, atau yang updatean terbaru ya, jangan yang laptop jadul yang Windows-nya masih Windows 7 atau Windows 8 itu tidak bisa dipakai. Dan saya sarankan juga didampingi oleh ahli, baik itu operator ataupun orang yang paham IT. Jangan coba install sendiri, nanti malah bingung-bingung gitu ya, atau salah install. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan diskusikan di bawah di kolom komentar ya. Kita bisa sambil diskusi, tanya jawab, dan saling perkaya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Tuhan berkati kita sekalian.